Rahel ya. Malam ini kita ada 12 yang mendaftar untuk ikutan trial class, tapi seperti yang sudah dijanjikan tidak akan ditunggu ya. Jadi kita langsung aja, yang sudah datang duluan enak nih, nanti bisa untuk praktek. Boleh ya kalau misalnya ada yang tidak bisa praktek, bilang di kolom chat karena nanti jadi tidak perlu dipanggil atau tidak perlu di-mention untuk coba prakteknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Saya akan share sebentar. Sebelum kita share tentang materinya, tak kenal maka kenalan. Oke, perkenalkan dulu. Nama saya Sinta Dewi Indriani, atau kalau dalam bahasa Mandarin bisa dipanggil Lao Shi. Cara nyebutnya, namanya dulu Sinta, baru panggilannya Lao Shi. Seperti bahasa Jepang ya, Sinta Sensei, atau bahasa Korea Sinta Sonsengnim gitu. Sama, ini nggak usah ragu-ragu walaupun umurnya kan lebih tua dari aku misalnya. Nggak apa-apa, jangan nggak enakan, karena memang cara penyebutannya kayak gitu. Sinta Lao Shi. Oke, saya lulusan dari Sastra Cina UI. Sudah mengajar Mandarin sejak tahun 2005. Jadi udah 20 tahun. Kemudian saya pernah jadi interpreter, juga menulis buku. Oke, langsung aja nih perkenalannya aja singkat. Saya akan mengajarkan malam ini tentang bahasa Mandarin. Bukan bahasa Cina ya, tetapi Mandarin spesifik karena bahasa Cina itu ada banyak, nggak hanya Mandarin. Ada Kanton, ada bahasa Hokkien, dan lain-lain. Nah, ini kita bahasa Mandarin, yaitu bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris. Tapi kalau secara jumlah penutur, justru bahasa Cina atau bahasa Mandarin ini adalah bahasa yang paling banyak penuturnya di dunia. Seglobe ini dituturkan oleh miliaran orang. So, teman-teman, saya udah pernah praktek nih waktu itu ke Singapura gitu ya. Ketika ngomong English, ada beberapa orang tuh yang nggak mau nanggepin kita gitu. Tapi ketika ngomong Qingwen, oh, dia langsung, hai ya, katanya gitu. Oh, ini boleh nih kalau bahasa Mandarin dia mau untuk melayani. Dan memang ketika kita bisa suatu bahasa asing gitu ya, maka orang tersebut atau bangsa tersebut akan juga respect sama kita karena kita menghargai bahasa mereka gitu. Nah, dalam bahasa Mandarin, apa sih bahasa Mandarin itu? Ada banyak teman-teman. Jadi ini saya sampaikan semuanya ya. Jadi bisa disebut Putonghua, Zhongwen, Hanyu, Huayu, ada lagi Chungguohua. Banyak cara menyebutkan Mandarin. Tapi yang saat ini saya akan pergunakan kata Chungwen yang tengah nih, Zhongwen. Kok Zhongwen bacanya Chungwen sih gimana? Tenang dulu karena kita akan kenalan sama yang namanya pinyin. Oke, ini dia. Apa itu Sinta Lause? Pinyin itu apa? Saya baru dengar itu nama kue. Bukan ya, bukan. Jadi pinyin itu adalah transliterasi atau cara romanisasi penulisan alfabet dari huruf Hanzi. Jadi orang Chinese itu sebenarnya mereka hurufnya yang kayak gini nih, teman-teman. Itu yang belum di-mute boleh di-mute dulu ya. Atau saya bentar. Ya, yang belum di-mute saya izin mute dulu supaya lebih jelas. Oke. Nah, jadi hurufnya orang Chinese asli itu yang seperti ini, yang ribet banget ini ya, ada 13 buratan ya lebih. Ini cara bacanya itu sudah include sama artinya. Mereka simbol kayak piktograf gitu loh. Jadi gambar itu udah ada artinya gitu. Disebutnya I. Nah, tulisan pinyin itu adalah ya ini kita yang A sama I. Bukan EI ya. Ini kalau ini dibacanya I. Cinta. Wah ini. Nah, dia sudah lengkap dengan nada. Di atas huruf vokal itu ada nadanya. Di atas huruf vokal yang paling lebar kalau kita ngomongnya. Misalnya ini A sama I kan sama-sama vokal. Nah, biasanya yang paling lebar A atau I. A ya. Jadi nada itu diterapkan di atas huruf yang paling lebar kita menyebutnya. Nah, ini adalah pinyin. Contoh pinyin. Pinyin berguna untuk kita orang asing belajar bahasa Mandarin, atau orang Chinese itu belajar bahasa asing. Mereka kan nggak bisa dong kalau nggak ngerti pinyin. Nah, ini yang namanya pinyin. Dan hari ini malam ini kita akan belajar satu bagian dari pinyin.
yaitu nada. Karena ini paling penting, setelah teman-teman belajar nada di Pinyin ada 4 nada, setelah itu bisa untuk langsung masuk ke kata-katanya. Oke? Siap ya? Are you ready? Boleh nih kalau yang nanti mau ikutan nyobain cara nyebut Pinyinnya, cara membunyikannya, boleh nanti teman-teman open cam. Jadi Lause bisa milih gitu. Oh, ini mau coba gitu. Oke. Kita akan mulai. Bismillah. Yes, ini dari tone 1 dulu. Dan ini tuh menyenangkan ya teman-teman, karena sangat mudah sebenarnya. Cuma banyak orang tidak bisa menjelaskan bagaimana cara membunyikannya. Jadinya dibikin seolah-olah susah. Padahal nantinya kalau teman-teman sudah masuk ke kata-kata, bahasa Mandarin itu tidak perlu terlalu kaku begitu. Jadi orang Chinese sendiri ngomongnya kan cepet. Wah ini nggak perlu wah, nih nggak perlu lambat-lambat begitu nadanya kan. Jadi ini hanya panduan aja, panduan untuk biasanya saya ya kalau ngajar pertemuan kedua itu sudah masuk kata-katanya, udah masuk kata-kata dan biasanya lebih mudah untuk mempraktekkan nada ini. Oke, saya langsung ya. Tone 1 atau nada 1 itu dibunyikannya datar dan tinggi. Gitu. Dia bunyi datar dan cenderungnya tinggi. Saya langsung praktekkan. Coba ya, teman-teman dengar ya. Ma, me, mau, hong, hu, lo, lang, pe, ho, gitu. Jadi walaupun dia terakhir, tetap aja di datar, nggak bisa he. Itu udah beda nada teman-teman. Oke, saya akan panggilkan ya yang bisa open mic, boleh silakan open mic. Mbak Pramesti Istiandari bisa mau open mic kah Mbak atau nggak memungkinkan? Boleh. Siap. Oke, kita baca Mbak tolong baca baris pertama ya. Nadanya kan ma. Silakan. Ma, Betul. me, Tuh. mau gitu. Oke. Baris keduanya bisa Mbak? Bisanya heng atau Nah, iya betul, ini pertanyaan oke banget. Semua huruf E dalam bahasa Mandarin itu lemah. Jadi heng gitu ya. Tetapi sebentar, tetapi kecuali yang ada i-nya, Mbak. Kalau kayak Mei itu bukan Mei, tapi Mei. Atau yang ada i, bukan ada i-nya. Ketemu i itu jadinya kayak orang Batak ya. Butet gitu. Tapi kalau yang lain tuh lemah. Silakan lagi Mbak. heng, hu, Cakep. lo gitu. Oke. Yang paling terakhir bawah. Leng, Betul. fe, he. Cakep, mantap. Terima kasih banyak Mbak udah mencoba dan itu betul. Tone 1. Gampang ya. Aku mau coba kasih kesempatan satu lagi nih. Siapa yang mau nyoba? Mbak Rini yang tadi paling awal datang mau nyoba bisa open mic kah? Mbak Rini? Boleh. Oke, Mbak Rini boleh dari yang baris pertama Mbak. Oke. Ma. Iya. Me. Oke. Mau. Oke. Heng. Baris yang kedua? Iya, boleh coba semua. Hu. Hu. Lo. Oke, good. Baris terakhir? Leng. He. Iya, terakhir. He. Dia bukan he tapi he. He. Iya, jadi semua huruf E-nya itu, misalnya Mbak ngelihat huruf ME gitu ya. Ini bacanya bukan me tapi me. SHEN, itu bacanya bukan sen tapi sen. Sen gitu. Misal feng shui, kan orang bilangnya feng shui. Itu bukan feng, pasti bacanya feng. Gitu, ya. Jadi udah tahu nih, kalau selain yang ketemu huruf I, huruf E dalam bahasa Mandarin semuanya lemah. Bukan E. Oke, ini tone 1, nada 1.
Kalau ada pertanyaan boleh ya di chat. Oke, dan kalau suara saya ada masalah bilang aja. Lause ini ada masalah. Lause itu artinya guru ya. Boleh. Lause ada masalah nih suaranya. Oke, saya lanjutkan ke nada 2. Ini udah tambah seru nih. Karena ada pembedanya. Nah, suara 2 itu kayak orang kaget. Jadi kalau orang kaget tuh gini, hah? Hah? Ya kan, kita kalau kaget, hah? Hah? Yang bener gitu. Hah? Dia bukan nada 1, dia pasti nada 2. Hah? Ya. Jadi nada 2 itu ditulisnya naik ke atas. Dia naik ke atas di atas huruf vokal. Kita coba cek ya. Siapa nih yang mau boleh raise hand kalau aku mau coba. Nah, Lause mau praktikan dulu ya. Ma, mei, mau, heng, hu, lo, leng, pei, he. Jadi walaupun dia tadi ya terakhir tuh bukan he tapi he, tetap aja begitu kalau nadanya nada 2. Siapa yang mau coba? Ini kayak orang hah? Hah? Ada yang mau jadi volunteer untuk nyicipin ini cara cara membunyikan nada 2? Mungkin Lady Raisa mau coba nggak nih? Aku baru join Kak, nggak bisa bacanya. Oke, dipandu mau? Aku manggilnya Raisa ya? Dina aja. Oh, Dina. Dina mau coba dipandu sama Lause ya? Boleh. Oke, jadi di dalam bahasa Mandarin ada nadanya, Dina. Nada ini membedakan arti, makanya penting untuk kita pelajarin. Nah, sekarang ini kita masuk nada 2. Kalau nada 1 tadi kayak datar gitu ya, tinggi dan datar kayak ma. Dia bentuknya lurus begini di atas huruf vokal. Kalau nada 2 dia naik, kayak naik gunung. Hah? Gitu, bunyinya kayak orang hah. Jadi ini cara bacanya, kalau Dina lihat ma kayak gini nadanya naik ke atas, bacanya ma. Oke, boleh coba Dina, silakan. Baris 1. Ma. Ma, dia kayak ada hanya gitu ya. Enggak, dia kayak bukan kayak dahanya tapi kayak nadanya kayak gini. Hah? Kayak kita kebingungan. Ma. Oh. Nah, kayak kita bingung, hah? Itu patokan. Jadi Lause kasih bantuan, patokannya itu kayak orang bingung. Hah? Nah, kalau kita lihat MA, nada naik ke atas, nada 2, berarti cara bacanya kayak gitu. Ma. Boleh coba, Dina? Ma. Ma. Ah, gitu. Itu Kak. Kayak orang bingung kan? Ma. Nah, lagi. Mei. Mei. Ah, cakep. Mau. Mau. Ah, gitu. Dina karena baru masuk, coba yang nada 1 ya. Nada 1 baris pertama, dia bentuknya gini, datar di atas huruf vokal, dia bunyinya ma. Boleh Dina coba ma. Ah, cakep. Mei. Mau. Iya. Coba. Ini kita suara Lause sendiri. Ada feedback kayak gini. Dina boleh coba ma. Kayaknya ada feedback suara Lause ke balik. Ada yang open mic kayaknya loh. Oh iya. Ada telepon masuk Kak. sorry Kak. Iya, ternyata Lause dengerin suara Lause sendiri. Bentar. Ada yang open mic ya? Coba selain Dina, itu dulu dimatikan dulu mic-nya. Boleh Dina coba ma. Nada 1 ya. Ma. Ma. Ah, cakep. Mei. Oke. Mei. Mau. Begitu Kak. Yang ini yang mau. Mau. Mau itu artinya kucing ya. Mau nada 1. Mau nada 1 tuh kucing. Kalau nanti nada 2 artinya udah beda. Nada 3 artinya beda. So, itu beda nada 1 dan 2 ya. Dina ngerasain bedanya nggak? Ya. Kerasa bedanya nggak? Ya, beda. Rasain. Coba ya, tebak. Lause ngomong nada 1 atau 2? Oke, tebak ya. Untuk Dina dulu. Ma. Sebentar Dina, Lause akan sebutkan satu kata, tebak nada 1 atau 2 ya.
Ya. Heng. Nada 1 atau 2? Heng. Oh, ini masih aku ya, Kak? Masih Dina. Heng? Heng. 1 atau 2? Itu nada 2. Betul. Kalau nada satunya kayak gimana? Bener bukan? Heng gitu. Ay, cakep. Heng gitu ya, Kak. Betul. Heng. Berarti Dina udah paham. Nih. Terima kasih Dina. Coba, Lausa mau coba yang lain. Mbak Ani mau nyoba? Bisa open mic, bisa di chat ya? Ya, boleh Bisa ya, dicoba. bisa open mic ya, Mbak. Tadi sudah memperhatikan nada 1 dan 2 kah, Mbak? Saya mau Belum coba. ini, kurang paham. Oh, Coba kurang dulu. paham. Oke. Sama kasih, Pak. Iya, Kita baru bedain dulu masuk ya. soalnya. Iya. Iya. Kenapa? Iya. Soalnya baru masuk gitu. Oh, baru masuk. Oke. Jadi dalam bahasa Iya. Mandarin ada yang membuat berbeda dari bahasa yang lain, yaitu ton, Iya. atau disebutnya nada. Nadanya ada 4. Sekarang kita baru sampai 2. Nada 1 bunyinya itu datar. Misalnya contohnya MA. Dia nada 1 nih, di atas huruf vokalnya dia ada begini, ada tanda lurus. Berarti itu artinya nada 1. Dia cara nyebutnya datar dan tinggi. Gitu. Nada 2 yang seperti ini, yang lagi ditayangkan, itu dia naik ke atas. Jadi dia kayak hah? Dia naik gitu, kayak orang bingung. Ma. Ini sangat penting karena membedakan arti, Mbak Ani. Jadi kalau ma itu artinya ibu, mama gitu ya, ibu, ma. Tapi kalau ma itu sejenis gandum. Jadi sangat berbeda. Woma itu ibu saya. Nanti kalau nadanya beda jadinya bisa woma, itu artinya udah saya. Bisa beda banget ya. Oke, sekarang Mbak Ani coba aku mau cek Mbak Ani baca yang baris pertama. Ma, ini yang nada 2 ya. Nada 2. Yang nada 2. Ini ya. Ma. Iya, Mei. Ma. Me. Mau. Cakep. Sekarang coba aku tes, bisa bedain nggak? Ini nada yang aku sebutkan nada 1 atau 2 ya? Iya. Nada 1. Betul. Nada 2-nya kayak gimana? Barusan bunyi hu nada 2. Mau. Iya, hu kayak ha gitu ya. Iya. Keren. Berarti udah bisa ngebedain nada 1 dan 2. Xie nih Mbak Ani. Iya. Aku mau coba lagi yang lain nih. Yang lain ada yang Rahel mau nyoba? Boleh. Oke, boleh ya. Rahel yang baris kedua, heng, nada 2. Heng. Iya, terus? Hu. Dia kayak ha. Hu. Lagi. Hu. Yang low. Low. Iya. Rahel tebak ya, Lausa ngomong nada berapa ya? Mei. Nada 1 atau 2? Nada 1. Iya, betul. Untung nggak jawab nada-nada cinta. Betul ya? Mei, nada 1. Kalau nada 2-nya gimana, Rahel? Mei. Iya, Mei. He, hao. Keren. Satu lagi ya. Ling. 1 atau 2? Ling. 2. Iya, betul. Nada 1-nya gimana? Ling. Iya, datar dia, Ling. Keren. Nih. Terima kasih, Rahel. Oke. Ini sampai 2 udah ngerti atau ada pertanyaan? Mungkin yang baru datang. Sebenarnya ini gampang loh. Jadi Lausa pernah praktekin sama anak Lausa yang baru umur 9 tahun, 10 menit selesai sebenarnya. Kita agak lama karena kan kita harus praktek ya. Memastikan semuanya yang ada di sini ngerti. Oh maksudnya itu. Apalagi yang baru datang mungkin belum mudeng. Boleh yang baru datang juga ngomong, Lausa bisa ulangin lagi, akan Lausa ulangi. Karena sebenarnya ini singkat, tapi butuh praktek aja. Kalau udah paham, Lausa lanjut ke nada cinta. Ini tadi tebak ton udah ya.
Nada 3. Nah, ini tambah seru. Nada 3 ini nada paling rendah di dalam bahasa Mandarin. Dia kayak orang merajuk gitu. Ya, contoh, kita langsung masuk sini. Ma, ma, rendah kan? Jadi bukan kayak tadi ma atau ma, tapi ini ma agak lebih panjang. Mungkin kalau teman-teman ngedenger kok kayak nada 2, ini lebih rendah dan mungkin lebih panjang karena dia mohon maaf ini bentuk aslinya bukan melengkung tapi dia harusnya begini kayak V. Di atas huruf vokal dia kayak V begini. Jadi dia kayak turun lembah terus naik gunung. Ma gitu. Dia turun dulu terus naik kayak nada 2. Ma, makanya agak mirip nada 2. Teman-teman kalau tahu bahasa Mandarinnya saya, wo, aku itu saya, wo, nada 3 gitu. Jadi bentuknya begitu, wo, sama kamu itu nada 3 juga. Ni, jadi kalau ngomong I love you, saya cinta kamu, wo, I ni. Jadi bukan wo, I ni. Gitu. Bukan nada yang lain ya, tapi wo, I ni. Dia harus nadanya begitu. Dia strict banget. Nah, sekarang kita coba dengerin Lause dulu. Ma, me, mau, heng, hu, long, leng, pei, he, gitu. Nadanya gitu. Dia rendah dan agak kayak apalagi cewek ya. Cewek mah jago merajuk ya. Kayak orang marah. Sekarang ada yang mau jadi volunteer untuk nyoba nih nada 3. Bentar, Lause panggil. Bu Sri Susila mau coba? Bisa open mic? Siap. Iya. Ini Bu Sri dari Siap, Palembang ya? Iya betul Kak. Hai Bu Sri, ketemu lagi. Hai. Bu Sri Iya, boleh coba ya, sound Kak. tinggi ya Bu? Coba dicoba ya. Coba, baris Kedengaran pertama. suara Kak? Ya dia kayak orang merajuk Oke. nih, kayak marah. Ma, silakan Bu Sri. Maaf. Iya cakep. Me. Lanjut. Mau. Cakep. Ke bawahnya Bu. Hong. Oke. Heeng. Oke. Heu. Iya. Lau. Cukup Bu, itu udah oke banget. Sekarang Ibu tebak ya. Tebak Lause. Di sini manggilnya nggak Kasinta tapi Lause. Lause ngomong Lause. nada berapa? Oke. Oke. How? Nada 3. Nada berapa? 3. Iya, how. Betul. Jadi kalau mau ngomong oke, dalam bahasa Mandarin itu pakai how nada 3. How gitu. Tapi tenang aja dia nggak akan lebay kayak kita tadi, kan kita lagi belajar. Aslinya ketika orang Cinanya ngomong itu paling how, dia singkat aja, dia nggak how, nggak gitu. Oke, itu aman ya. Oke, sekarang nada berapakah ini? Masih Bu Sri ya? Hey. Nada berapa? Ya. 1. Keren Bu Sri. Kalau nada 2-nya hey gimana Bu? Hah? Gitu. Hey. Iya betul. Hey. Iya. Mantul Bu Sri. Kayaknya bisa ngajar Mandarin nanti Bu Sri. Insya Allah. Oke. Shie nih. Terima kasih Bu Sri. Oke, ada yang mau coba salsa? Bisa open mic kah? Nggak open cam nggak apa-apa. Kalau bisa open mic kita coba. Iya, salsa apa salsa nih? Salsa bisa open mic. Oke. Kalau enggak kita lanjut dulu ke ton 3 ya. Ton 4. Jadi ini ton terakhir. Ton terakhir dan ini paling banyak didengar karena orang Cina kan kadang kita bilang orang Cina marah-marah ya. Nah ini karena dia turun nadanya tuh kayak nyentak ya seperti orang ngagetin dor. Kita kalau ngagetin dor bukan nada 1 kan, kalau nada 1 kan dor, nada 2 dor, nada 3 dor, nada 4 dor. Nah ini nada 4 ini dor ya. Coba contoh, Lause kasih contoh. Ma, me,
Mau. Tegas, dia tegas. Orang kalau nggak biasa marah-marah ini susah nada 4. Tapi kalau kita kan biasa ya. Jadi gampang. Heng, hu, lo, leng, fei, he. Itu dia nada 4. Ada yang mau coba? Mungkin tadi yang Lause panggil salsa atau sasa. Mau coba? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, bisa chat aja. Jadi bilang ke Lause, Lause aku bisanya chat. Nanti Lause akan kasih soal. Kita udah selesai nih, teman-teman. Tinggal kuisnya aja. Kuisnya boleh raise hand, boleh di chat. Tapi Lause lebih suka kalau langsung ngomong sih. Nimen tebak, Lause ngomong nada berapa ya. Jadi kalau nada 4 itu dia menurut Lause paling gampang. Dia tinggal nyentak aja. Ma, hei, ling, shi, wo, Sinta, wo shi Sinta, saya adalah Sinta. Dia pakai nada 4. Ai, cinta, itu nada 4. Ai, wo, ai, ni. Nah, jadi nanti kalau udah lihat huruf pinyin, udah mulai bisa baca nih, oh ada nadanya. Wo, ai, ni. Oke. Sekarang saatnya kuis. Wah, Mbak Ani udah siap banget nih. Woi. Oke. Wah, Kamela juga boleh ya, nyoba ya. Tapi udah jago, jangan. Mbak Eka Yunita, boleh juga nih. Oke. Tebak, ini nada 1, 2, 3, atau 4. Oke. Shi. Nada 4. Wih, Mbak Ani betul. Nada 4. Cakep. Mbak Rini, nggak apa-apa, nggak usah raise hand. Nanti kalah cepet. Langsung aja open mic, langsung jawab. Ya. Oke. Iya, coba lagi ya. Shi. Nada 2. Nada 1. Iya, yang iya, jawab nada 2 1. tadi kurang tepat. Nada 1. Kayak ini, guru itu lao shi. Launya nada 3, lao shi. Lause mau coba Mbak Eka Yunita bisa open mic nggak ya? Mbak Eka Nada 3 Yunita, ya. ada yang belum kebagian soalnya nih. Oh mau nanya, silakan Bisa. Mbak Rini, boleh Tapi tanya. ketinggalan. Oh ketinggalan. Siap Mbak Eka, nanti Lause kirimin ininya, video. Mbak Iya, Rini makasih, yang mau nanya Bang. silakan ya. Iya, kedengeran nggak suara aku ya loh? Kedengeran. Aku udah bagian ke sini. Kenapa Mbak? Halo? Iya, boleh Mbak Rini, kedengeran. Iya, aku mau nanya gini, kan kalau kita baca ya, itu kan ada tandanya tuh, kita bisa tahu ini tone 1, 2, 3, 4. Iya. Nah, ketika kita berbicara, nah itu gimana cara membedakan itu tone 1, 2, 3, Oke. 4-nya gitu loh. Jadi perlu Lause tekankan lagi bahwa yang kita pelajari barusan 1, 2, 3, 4 itu panduan kita orang asing. Kita orang asing nih, kita bukan orang Chinese. Kita mau belajar bahasa mereka. Mereka tuh udah satu kesatuan, Mbak. Jadi kalau ngomong wah, saya itu udah nada 3 udah lengket gitu. Kita kan nggak ngerti ya kalau itu harus begitu. Nah, maka ada panduan kayak tadi. Tapi intinya Lause udah banyak ketemu native juga, nggak gitu-gitu amat. Kalau nonton film juga nggak gitu amat. Mereka ngomongnya cepet. Oh, nanti kalau misalnya Mbak Rini nih mau ikutan nih kelasnya, di pertemuan kedua Lause udah nggak ngajarin nada lagi, udah langsung kata-kata. Wah, itu saya. Nih. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Sasa, nggak bisa open mic. Iya, aman. Jadi kalau nih itu kamu. Nah, nanti langsung kita belajar. Shi adalah, berarti wo shi Sinta. Saya adalah Sinta. Ni shi Rini, kamu adalah Rini. Dengan kita kebiasaan dengerin ini mereka ngomong, dan kita juga belajar ngomongnya, nanti otomatis kita akan sadar, oh ini nadanya nada 1, oh nada 2, oh nada 3. Gitu Mbak Rini. Jadi ini memang learning by doing, tidak perlu kita pusingin di awal. Dulu Lause pas belajar Mandarin itu di Sastra Cina UI, itu emang harus pusing. Karena apa? Kami lulusan Sastra Cina itu harus jadi ahli Cina gitu. Jadi emang hurufnya, nadanya tuh bener-bener di drill banget. Tapi untuk teman-teman kan nggak mau jadi ahli Cina ya, biasa aja. Yang penting bisa ngomong kan. Yang penting bisa ngomong, jadi yang penting pede. Oke? Iya, tuh Rahel pede, Mbak Ani pede. Oke. Sekarang Berarti tahu ya, artinya gitu. Ya, berarti kita harus tahu arti dari kata-kata itu ya, karena kan kayak tadi kayaknya nadanya tuh kayak aku beda gitu kan.
Iya, yang apa tidak gitu ya. betul. Jadi Berarti vocabnya juga nantinya ketika emang udah langsung kita nyebur nih ke temu native, ini nada-nada ini semua mungkin kita akan, kok beda ya? Lausa akan ngasih game, habis ini selesai, ini 40 menit udah selesai, Lausa akan kasih game, teman-teman bisa denger, oh gini native kalau ngomong, cepet banget ngomongnya. Emang nada ini akan ambiar, bisa dibilang gitu. Jadi ini cuma panduan kita, supaya kita ngomongnya mendekati mereka. Tapi ketika kita udah denger orang native asli, ya kita ikutin dia aja. Begitu cara dia ngomong, akan ada apa ya? Akan ada perbedaan-perbedaan dari textbook, gitu. Ya. Jadi Mbak Rini benar, kita perlu tahu dulu artinya apa, nadanya berapa. Lambat laun kita akan bisa langsung bedain. Oh, mereka lagi ngomong ini. Dan kabar baiknya, kabar baik nih. Bahasa Mandarin tidak ada seperti bahasa Inggris yang ada 16 tenses ya, nggak ada. Di sini mau lampau, mau masa depan, mau orangnya 1, 2, 3, 4, banyak ratusan orang, itu kata kerja tetap sama. Persis kayak bahasa Indonesia, persis banget. Misalnya nanti teman-teman tahu nih, saya jangan pergi, datang itu lai, nada 2, lai, lai, saya datang. Nih kamu, lai datang, nih lai, itu artinya kamu datang. Jadi segampang itu, nggak usah. Bahasa Jepang setahu Lausa ada partikel-partikel ya, kayak bahasa Korea pun ada partikelnya, kayak cho ada nennya, chonen, moksemnida gitu-gitu loh. Jadi agak sulit, tapi kalau ini bener-bener kata-katanya di kamus apa, kita langsung pakai bisa. Wolai, saya datang. Wochi, saya pergi. Wochi, saya makan. Woyao, yao itu mau. Kayak niao kayak gitu ya. Woyao, saya mau lai, saya mau datang. Woyao lai. Jadi sangat mudah teman-teman. Makanya di awal Lausa cuma ngasih nada ini untuk panduan aja, bahwa nggak sembarangan ternyata cara menyebutkannya, tapi untuk grammar itu sangat mudah. Bisa dibilang mirip bahasa Indonesia banget. Apalagi kalau teman-teman udah pernah belajar Jepang atau belajar bahasa Arab, itu dia kan beda ya, kata kerja tuh terakhir gitu. Kalau Jepang tuh bahasa Korea juga kata kerja terakhir. Pertama subjek dulu, baru kata tempat, baru. Nah kalau ini tuh mirip Indonesia gitu. Ini kita tinggal kira-kira 7 menit terakhir atau 6 menit terakhir. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Ingat nanti Lausa mau kasih game, silakan dicoba langsung ya. Ini Tevia mau nyoba Tevia? Oh iya Mbak. Iya, enggak, nyimak dulu aja. Iya? Mau coba nebak ya? Nada berapakah ini? Lao. 3. Iya. Keren. Oke, bener. Nah, sekarang ada lagi. Iya, Jepang jelimet banget. Arab bener. Arab itu 1 sama 2 sama jamak itu beda. Dan dia punya kata kerja berubah sesuai subjeknya. Ini nggak ada, serius. Wo itu akan terus jadi wo. Kan kalau bahasa Inggris kan saya, I. Kalau dia jadi objek, me. Kalau dia kepemilikan jadi my. Kalau dia kepemilikan di akhir, mine. Oh my god, satu kata saya itu berubah-ubah gitu. Kalau ini mah nggak, mau di depan, mau di belakang, dia tetap wo, saya. Tinggal nadanya aja kita tahu wo, nada gitu. Jadi jujur menurut Lause yang bikin Mandarin itu sulit itu biasanya diajarkannya, metode pengajarannya itu terlalu textbook gitu. Makanya di sini di ESCO ini kita belajar. Oh my god, mati udah. Enggak, Maya cuma 40 menit.